Saya kembali mengucapkan selamat Sabat bagi kita semua. Dan sore hari ini kita akan belajar dari Alkitab tentang sebuah ayat yang mana sering menjadi tantangan bagi banyak orang dan bahkan mempunyai pemahaman yang tidak alkitabiah. Ada yang tidak mau mendalami ayat ini karena khawatir keyakinannya berubah. Ada juga yang sangat mengandalkan sehingga mengabarkan yang salah. Oleh karena itu, mari kita pelajari agar tidak hanya memahami dengan benar, tetapi juga mengubahkan hidup kita. Ya. Karena apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini tentunya berhubungan dengan kerohanian kita. Kita bukan mau jadi ilmuwan, tetapi mau jadi umat Tuhan, anak-anak Allah yang setia. Mari kita baca ayat tersebut yang terdapat dalam Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ayat ini adalah bagian dari surat kepada jemaat Laodikia, yang adalah kita semua. Kita ini adalah jemaat Laodikia. Dalam ayat ini ada disebutkan permulaan dari ciptaan Allah. Atau dalam bahasa Inggris versi King James disebutkan beginning of the creation of God. Ya. Melalui ayat ini banyak umat Allah yang percaya bahwa yang berbicara adalah Yesus, anak Allah. Dan itu benar sekali. Wahyu 1 ayat 5 berkata, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Ya. Tadi dikatakan bahwa Yesus adalah saksi yang setia dalam Wahyu 3 ayat 14. Dan dalam Wahyu 1 ayat 5 dinyatakan bahwa Yesuslah saksi yang setia itu. Namun bukan siapa yang berbicara yang menjadi tantangan dalam Wahyu 3 ayat 14 tersebut. Pelajar Alkitab semuanya setuju bahwa yang berbicara atau oknum yang dimaksudkan dalam Wahyu 3 ayat 14 ini adalah Yesus Kristus. Tidak ada yang ragukan itu. Namun perkataan permulaan dari ciptaan inilah yang menjadi masalah. Oleh karena kalimat ini banyak umat di dunia ini yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang diciptakan. Apakah benar bahwa ayat ini menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang diciptakan? Mari kita lihat penjelasan-penjelasan Alkitab dan kiranya ini boleh menjadi bahan perenungan dan diskusi kita. Kita buka dasar utama diskusi kita sore hari ini, yaitu Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Kolose 1 ayat 15 sampai 17 yang berbunyi, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ada banyak pesan dari ayat-ayat ini. Oleh karena itu kita perlu lihat satu persatu agar kita melihat apakah benar Yesus makhluk ciptaan atau Dia adalah anak Allah yang diperanakan. Pesan pertama yang perlu kita lihat adalah gambar Allah. Dikatakan Ia adalah gambar Allah. Gambar yang bagaimana? Sebab bukankah kita juga diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Jangan kita menjadi terjerumus oleh karena kata gambar ini, sehingga menyamakan diri dengan Kristus, yaitu sama-sama makhluk ciptaan. Berbahaya. Oleh karena itu, Paulus menolong kita. Gambar yang bagaimana itu? Ibrani 1 ayat 1-3 berkata, Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya,
yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Dalam hal ini Paulus menyatakan tentang anak Allah, dan sang anak Allah itu Paulus katakan sebagai cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dalam bahasa Inggris disebutkan express image. Nah, dalam hal ini, mohon maaf, kita perlu melihat apa yang Strong Concordance nyatakan tentang kata express image tersebut. Mari kita buka, dan saya tampilkan di layar, Strong Concordance. Express image ini diterjemahkan dari kata Yunani G5481 yang bertuliskan karakter. Ya. Jadi, kata ini disebutkan dalam bahasa Yunani karakter, express image ini. Express image ini diterjemahkan dari kata Yunani karakter yang merupakan asal muasal dari kata karakter itu sendiri. Arti dari kata ini adalah pemahat. Ya, pemahat, baik alatnya, demikian juga orangnya, si pemahat itu sendiri. Dan itu sebabnya diartikan juga sebagai ukiran yang merupakan salinan yang benar-benar sama, tepat. Ya. Bisa perhatikan dalam terjemahannya sebelah kanan. Ada saya tampilkan terjemahannya sebelah kanan. Inilah Yesus, salinan yang tepat dari Allah Bapa. Dan kata ini, yaitu karakter atau express image ini, digunakan hanya satu kali dalam Alkitab King James Version. Tidak heran, hanya Yesus satu-satunya yang adalah anak yang benar-benar salinan tepat dari Bapanya. Inilah gambar yang dimaksudkan tentang Yesus, gambar wujud, express image. Bagaimana dengan kita manusia? Sebab Alkitab berkata dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Manusia juga diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Meskipun ada kata gambar, tapi ada perbedaan. Yesus gambar wujud, kita gambar dan rupa. Nah, tapi gambar yang bagaimana yang dimaksudkan? Apakah sama dengan yang Paulus nyatakan tadi? Kita lihat dalam kata Ibrani yang diterjemahkan untuk gambar dan rupa ini. Dari Strong Concordance, yaitu H6754. Saya tidak terlalu jelas bagaimana cara membacanya, tapi dari kata-katanya, dari huruf-hurufnya ini, kita bisa baca selem. Ya. Jadi image di sini itu diterjemahkan dari kata selem, yang mempunyai arti akar yang tidak terpakai, yang berarti menjadi bayang. Ya. Hantu, yaitu seperti kiasan, ilusi, kemiripan, karenanya sosok yang representatif, terutama idola, gambar, serta pertunjukan yang sia-sia. Inilah makna daripada kata ini. Ya. Artinya kata di sini mempunyai makna yang sangat berbeda dengan yang digunakan Paulus dalam buku Ibrani. Dalam ayat ini gambar lebih kepada bayangan, yang mana tidak sama persis. Kita semua sudah tahu bahwa ada 3 kategori anak Allah dalam Alkitab. Yang pertama, melalui penciptaan, yaitu para malaikat dan Adam. Kemudian yang kedua, melalui penebusan atau adopsi, yaitu umat Allah yang percaya dalam anaknya, seperti kita. Dan yang ketiga, melalui kelahiran atau diperanakkan. Nah, melalui penjelasan kata asli, atau bahasa aslinya dalam Kejadian 1 ayat 26 ini jelas bahwa anak melalui penciptaan
tidak sama persis dengan Allah, hanya merupakan bayangan atau mirip. Nah, lalu bagaimana dengan anak yang diadopsi? Dalam realitas manusia saja, anak yang diadopsi umumnya tidak terlalu mirip, dan bahkan ada juga anak yang diadopsi sama sekali tidak mirip. Satu-satunya jalan si anak itu sama persis dengan orang tuanya, salinan tepat, hanyalah melalui kelahiran. Wujudnya, karakternya, gerak-geriknya, cara jalan, dan sebagainya itu sama dengan orang tuanya. Ini poin yang perlu kita pahami mengenai Yesus yang adalah gambar. Kita juga gambar, Yesus juga gambar, tapi Yesus gambar wujud, express image. Kalau kita berbeda. Kemudian poin selanjutnya kita kembali ke Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Di sini disebutkan katanya, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Perhatikan ayat 15. Berikut pernyataan Alkitab tentang Yesus adalah yang sulung. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kemudian Kolose 1 ayat 18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Yesus adalah yang sulung dari yang dibangkitkan dari antara orang mati. Kemudian Ibrani 1 ayat 6 berkata, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Jadi Yesus adalah yang sulung dalam kebangkitan, Yesus juga anak Allah yang sulung yang Bapa bawa ke dalam dunia ini. Semakin jelas mengapa Yesus sama persis, salinan tepat dengan Bapanya. Karena dia adalah anak Allah yang sulung, dan perhatikan, Paulus menyatakan bahwa Allah Bapa membawa anaknya yang sulung ini ke dunia. Artinya, Yesus adalah anak Allah sebelum dia datang ke dunia ini. Sebab kita tahu masih banyak umat Allah yang percaya bahwa Yesus disebut anak Allah setelah lahir dari Maria. Ini gara-gara doktrin Trinitas. Sebab Trinitas ajarkan bahwa Yesus itu muncul bersama-sama dengan Bapa, dan karenanya dia bukan anak sesungguhnya, dan nanti disebut anak setelah lahir di dunia ini melalui Maria. Ini adalah ajaran yang salah, tidak Alkitabiah. Alkitab sendiri dengan jelas menyatakan dan berulang kali bahwa Yesus adalah anak Allah sebelum dia datang ke dunia ini. Kita lihat satu lagi, Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Allah mengutus anaknya, artinya Allah punya anak untuk dia bisa utus. Hal ini sama dengan Yohanes 3 ayat 16. Allah mengaruniakan anaknya, artinya Allah Bapa harus punya anak dulu untuk dapat mengaruniakan anaknya. Jadi Yesus adalah anak Allah yang sulung dan satu-satunya. Tidak heran Paulus menuliskan, semua malaikat harus menyembah dia. Kita semua tahu bahwa malaikat adalah ciptaan, yaitu anak Allah melalui penciptaan. Namun mereka semua, para malaikat, harus menyembah Yesus, anak Allah yang sulung, yang adalah gambar wujud yang sama tepat dengan Bapanya. Bukan bayangan seperti kita. Nah, kalau Yesus adalah anak melalui penciptaan, maka siapapun yang mengabarkan hal tersebut mendukung keinginan Lucifer untuk menerima penyembahan yang sama. Ya. Yesus katanya Allah Bapa, semua malaikat harus menyembah dia. Nah, kalau Yesus adalah makhluk ciptaan, maka Lucifer mempunyai alasan yang kuat untuk meminta penyembahan yang sama. Wong sama-sama ciptaan kok saya nggak dapat, dia dapat. Alkitab menyatakan dalam Lukas 4 ayat 6 dan 7,
Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Setan tahu bahwa Yesus anak Allah, dan sebagaimana Paulus katakan tadi, semua malaikat harus menyembah Yesus. Tetapi Lucifer yang tadinya malaikat Allah tidak mau. Malah Lucifer mau Yesus anak Allah yang sembah dia. Nah, kalau Yesus adalah anak melalui penciptaan, bukankah hal ini membuat Lucifer semakin benar dalam keinginannya untuk menerima penyembahan? Sama-sama ciptaan, kenapa hanya dia yang disembah? Bisa lihat bahaya dari ajaran yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak melalui penciptaan. Yesus adalah anak bukan melalui penciptaan. Sebab anak yang melalui penciptaan hanya mirip secara bayangan. Tetapi Yesus adalah anak Allah yang diperanakan. Itu karenanya dia adalah gambar wujud yang sama tepat dengan Bapanya. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Adam sudah mati, anak Allah melalui penciptaan, karena itu dalam dosa. Tetapi para malaikat Allah, yang merupakan juga anak Allah melalui penciptaan, masih ada di sorga. Mereka adalah anak-anak Allah melalui penciptaan. Nah, apakah para malaikat dapat berkata seperti yang Yesus katakan ini? Tidak bisa. Kita semua adalah anak Allah juga melalui penebusan atau adopsi. Apakah kita bisa berkata seperti yang dikatakan ayat ini? Juga tidak bisa. Lucifer yang dulunya adalah malaikat Allah dan yang mempunyai kedudukan tertinggi di antara para malaikat, apakah bisa dia berkata seperti ini? Juga tidak bisa. Dan seandainya, ya ini hanya andai-andai, seandainya segalanya telah diserahkan kepada Lucifer, tentunya dia tidak memberontak. Dia menjadi sama dengan Yesus. Tetapi tidak, itu hanya andai-andai. Kenyataannya tidak. Lucifer tidak menerima apa-apa, kecuali sebagai pemimpin malaikat. Ya. Lucifer tidak bisa berkata seperti Yesus ini, sebab dia hanya ciptaan. Hanya Yesus saja yang bisa berkata seperti ini, sebab Yesus bukan anak ciptaan, tetapi anak yang diperanakan. Dan itu sebabnya Bapa berikan segalanya kepada anaknya. Jika Yesus adalah anak melalui penciptaan, maka Lucifer bisa berargumen untuk meminta kuasa dan penyembahan yang sama. Dan jika Allah Bapa tidak berikan, setan dapat menyebarluaskan kabar ke alam semesta ini bahwa Allah Bapa tidak adil. Padahal katanya sifat Allah itu adil. Kami sama-sama makhluk ciptaan kok. Kenapa dia hanya pro sama Yesus, dia tidak pro sama saya? Berarti dia tidak adil. Ya. Bisa lihat bahayanya kalau memang Yesus adalah anak Allah ciptaan. Tapi puji Tuhan, Yesus bukan anak Allah ciptaan. Dia anak yang Bapa peranakan. Inilah bahaya yang maha besar dari ajaran yang menyatakan Yesus anak ciptaan. Kembali kepada Kolose 1 ayat 15, ada satu hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Karena inilah dasar kita belajar. Kolose 1 ayat 15 berkata, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dalam Alkitab Indonesia Terjemahan Baru disebutkan yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Mari kita lihat beberapa terjemahan lainnya untuk membandingkan, supaya wawasan kita bertambah mengenai ayat ini. Kita lihat dari 3 terjemahan lainnya. Yang pertama King James Version yang berkata, saya langsung baca terjemahannya. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan. Ya. Kemudian dalam Contemporary English Version, ya, yang bagian CEV, terjemahannya berkata demikian, Kristus tepat seperti Allah. Ya.
yang tidak dapat dilihat. Jadi kita tidak bisa lihat Bapa, dan supaya dapat melihat Dia, Yesuslah wujudnya. Perhatikan yang kuning. Dia adalah putra sulung lebih tinggi dari semua ciptaan. Ya. Kita semakin lihat penjelasan yang lebih menambah wawasan kita. Kemudian dalam easy to read version, ERV, dikatakan tidak ada yang bisa melihat Allah, tapi putra tepat seperti Allah. Ya, sebagaimana Paulus tadi katakan, salinan tepat, ya, bukan bayang-bayang. Dia berkuasa atas segala sesuatu yang telah dibuat. Jadi Yesus yang sulung dari segala ciptaan, kemudian Yesus juga lebih tinggi dari semua ciptaan, Yesus juga berkuasa atas segala sesuatu yang telah dibuat. Pernyataan ini semuanya harus membuat kita merenungkan, adakah dia makhluk ciptaan? Karena kalau dia makhluk ciptaan, kenapa hanya dia yang mempunyai kesempatan seperti ini? Kenapa yang lainnya tidak? Ya. Ini penting kita pahami karena ini adalah dasar dari ayat selanjutnya. Ini ayat 15. Kita perlu tahu dasar ini supaya kita lihat penjelasan di ayat 16. Ayat 16 berkata, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Yesus disebut yang sulung dari segala ciptaan, lebih tinggi dari semua ciptaan, dan yang berkuasa atas segala ciptaan, karena Yesuslah yang menciptakan segalanya. Termasuk para malaikat, termasuk Lucifer. Yesuslah yang menciptakan mereka. Itu sebabnya Allah berkata, semua malaikat Allah harus menyembah anaknya. Sebab mereka semua anak yang ciptakan. Anak lebih tinggi daripada mereka dan berkuasa atas mereka. Nah, kalau Yesus adalah ciptaan, maka apakah ada dalam Alkitab seorang makhluk ciptaan menciptakan seperti Allah? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Perhatikan cara Allah menciptakan. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Bisa lihat, saudaraku dalam Tuhan? Allah itu menciptakan alam semesta dengan firman-Nya. Dengan berfirman Dia, bersuara, jadilah, jadilah, maka jadi. Ya. Karenanya Allah menjadikan sesuatu dari yang tidak ada. Dari yang tidak bisa kita lihat. Adakah ciptaan seperti malaikat dan manusia bisa melakukan yang seperti ini? Tidak bisa. Ya. Itu sebabnya Alkitab juga berkata dalam Amsal 30 ayat 4. Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Adakah ciptaan bisa melakukan hal-hal ini? Adakah kita bisa menggenggam angin? Adakah kita bisa membungkus air? Atau kita bisa menetapkan segala ujung bumi yang bentuknya bulat ini? Tidak bisa. Hanya yang ilahi yang bisa melakukan ini. Dan dalam ayat ini hanya dua makhluk ilahi yang dinyatakan, yang diwujudkan dalam hubungan antara Bapa dan anaknya. Alamiah Bapa dan anak adalah sama, yaitu alamiahnya Allah, ilahi. Itu sebabnya mereka bisa menggenggam angin dan membungkus air dengan kain. Bisa lihat bahaya pekabaran yang menyatakan Yesus anak melalui penciptaan. Ciptaan tidak bisa melakukan penciptaan dari sesuatu yang tidak ada. Dan atau dengan berfirman saja, tidak bisa. Malaikat, manusia tidak bisa berkata-kata terus terjadi sesuatu, tidak bisa. Atau membuat sesuatu dari yang tidak ada, tidak bisa. Kita harus mempunyai bahan dasar untuk menjadikan sesuatu.
Tapi Allah atau yang ilahi tidak perlu. Dia berfirman, maka jadilah. Ya. Itu sebabnya tidak ada dalam Alkitab catatan bahwa ciptaan bisa menciptakan seperti Allah menciptakan. Yesus bisa menciptakan seperti Allah karena dia memang anak Allah yang ilahi, anak Allah yang sesungguhnya. Firman Allah berkata dalam Amsal 8 ayat 24 dan 25, ayat yang sering kita pelajari, tapi perlu kita ulangi sebagai pekabaran. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Amsal 8 ini berbicara tentang hikmat, dan sesuai 1 Korintus 1 ayat 24, hikmat Allah adalah Yesus Kristus. Jadi, sebelum semuanya ada, di sini digambarkan dengan apa? Samudra raya, sumber yang syarat dengan air, gunung-gunung, bukit-bukit. Yesus lahir dulu. Yesus terlebih dahulu dilahirkan atau diperanakan, atau dalam bahasa Inggris disebutkan brought forth, yaitu dibawa keluar, sebelum semuanya dijadikan. Dia memang lahir sebelum semuanya ada. Umat Allah banyak yang bergumul dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 22. Kalau ayat 24 dan 25 mungkin kurang yang bergumul, tapi 22 ini banyak yang bergumul karena menggunakan kata menciptakan. Dikatakan, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Dari sini juga banyak umat Allah yang percaya bahwa hikmat itu adalah Yesus, dan Yesus diciptakan sebelum semuanya ada. Karena ada kata menciptakan. Padahal, kata menciptakan di sini diterjemahkan dari kata possessed, dan kata possess serta menciptakan ini diterjemahkan dari kata Ibrani yang sama, yaitu kata kana. Ibrani nomor 7069. Dan kata yang sama ini digunakan dalam Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat kana, seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Hawa berkata, aku telah mendapat seorang anak. Bagaimana caranya Hawa mendapatkan anak? Melalui suatu proses. Adam dan Hawa bersetubuh, kemudian Hawa mengandung, dan kemudian melahirkan. Jadi anak yang Hawa peroleh atau dapatkan bukan karena diciptakan, tetapi melalui suatu proses, dan untuk manusia rata-rata 9 bulan. Jadi Hawa mendapatkan Kain melalui proses melahirkan dan bukan penciptaan. Ini supaya kita pahami bahwa kana ini bukan artinya menciptakan, sebagaimana yang buku Amsal terjemahkan. Bisa lihat hubungannya ya. Hikmat berkata dalam ayat 22, Tuhan mendapatkan aku, bukan menciptakan. Tuhan mendapatkan aku atau memperoleh aku sebelum pekerjaan permulaan, yaitu pekerjaan penciptaan itu. Bagaimana prosesnya Tuhan mendapatkan hikmat atau mendapatkan anaknya ini? Melalui kelahiran. Itulah yang ayat 24 dan 25 jelaskan. Dibawa keluar, brought forth. Ya. Itu sebabnya alamiahnya Yesus sama dengan Bapanya, yaitu ilahi. Dan Yesus terlebih dahulu lahir, baru sesudah itu segala sesuatu diciptakan. Sebab nanti dialah yang menjadikan segala sesuatu. Inilah firman Allah nyatakan bagi kita. Nah, jika kita kembali ke buku Yohanes, karena dalam buku Yohanes juga ada perkataan yang sama, kita bisa lihat pernyataan yang serupa dengan apa yang dinyatakan oleh buku Amsal. Yohanes pasal 1 ayat 3 berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini juga serupa dengan yang dinyatakan oleh Paulus dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 17 tadi. Oleh Dia dan dalam Dia, Yesuslah yang menjadikan segala sesuatu itu. Artinya, seluruh pekerjaan penciptaan dilaksanakan oleh anak Allah. Bahwa anak Allah itulah yang melakukan pekerjaan penciptaan.
Anak Allah itu bukan bagian dari pekerjaan penciptaan. Anak Allah itu yang melakukan pekerjaan penciptaan itu. Sebab dia bukan ciptaan. Bukan melalui penciptaan Allah Bapa mendapatkan anaknya, tetapi melalui kelahiran, dibawa keluar atau diperanakan. Nah, dalam pekerjaan penciptaan itu ada proses pemberian hidup. Dan yang memberi hidup adalah anak Allah, sebab dalam anak Allah sudah ada hidup yang kekal itu. Yaitu sejak permulaan pada waktu dia diperanakan. Bapa memberikan hidupnya kepada anaknya pada saat anak dilahirkan atau diperanakan dari Bapa. Jadi, pekerjaan penciptaan itu bukan untuk menjadikan Yesus ilahi. Tetapi pekerjaan penciptaan itu menyatakan bahwa Kristus adalah ilahi. Kenapa ini penting kita pahami? Karena ada yang menjadikan pekerjaan ilahi Kristus sebagai bukti bahwa dia ilahi. Itu karena doktrin Trinitas. Doktrin ini ajarkan untuk lihat kemampuan dan tindakan Kristus sebagai bukti Kristus adalah sama-sama ilahi dengan Bapa. Contoh, Kristus menciptakan, Kristus mengampuni, oleh karena itu mereka bilang, dia ilahi, dia sama dengan Bapa. Itu tidak alkitabiah. Satu prinsip yang perlu kita semua ingat adalah bahwa makhluk mendahului tindakan. Apa artinya? Artinya tindakan itu bukan untuk menyatakan bahwa si makhluk itu sesuai dengan tindakannya. Sebagai contoh, pada saat anak kita lahir, tidak perlu kita tunggu dia bisa berjalan di atas dua kaki, tidak perlu kita tunggu dia bisa berbicara dengan lancar, baru kita bisa nyatakan dia manusia. Tidak perlu. Begitu dia lahir, kita sudah tahu dia manusia. Sebelum bisa berjalan, sebelum bisa berbicara, kita sudah tahu dia manusia. Inilah makna makhluk mendahului tindakan. Bukan karena tindakan baru terbukti, oh iya dia manusia ya, rupanya. Tidak. Langsung begitu lahir kita langsung tahu, ini anak saya manusia. Karena saya orang tuanya manusia. Inilah prinsip yang Allah Bapa telah tetapkan sejak pada mulanya. Demikian juga dengan anak Allah. Semua yang dia lakukan bukan untuk membuktikan dia ilahi, tetapi karena dia sejak lahir adalah ilahi, itu sebabnya dia dapat melakukan tindakan-tindakan ilahi, termasuk menciptakan. Perhatikan ayat yang sangat sering kita dengar dan hafal. Filipi 2 ayat 6 yang berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Adakah dalam Alkitab pernyataan yang menyatakan bahwa makhluk ciptaan mempunyai rupa Allah dan setara dengan Allah? Tidak ada. Satu-satunya makhluk yang memiliki rupa Allah dan kesetaraan dengan Allah hanyalah Yesus. Sebab dia adalah gambar wujud salinan tepat Allah Bapa. Bukan bayangan. Kenapa Yesus mempunyai rupa Allah dan kesetaraan dengan Allah? Karena dia anaknya. Anaknya Bapa. Itu sebabnya Paulus juga menyatakan dalam Kolose 1 ayat 19. Kita baca, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Ini bahasa Indonesia, versi terjemahan baru. Perhatikan King James katakan, for it pleased the Father that in him should all fullness dwell. Jadi Bapa itu katanya berkenan atau sangat senang bila di dalam Yesus itu semua kepenuhan itu tinggal di dalamnya. Tapi lebih bagus lagi terjemahan dalam contemporary English dikatakan Allah itu sendiri senang atau berkenan untuk hidup sepenuhnya di dalam anaknya. Nah ini ya. Jadi Bapa itu sangat senang untuk hidup sepenuhnya di dalam anaknya. Dalam Easy to Read version dikatakan Allah sangat senang untuk semua dari dirinya, seluruh dirinya itu hidup di dalam anaknya. For all himself to live in the Son. Ya, ini suatu kalimat yang sangat menguatkan bila mana kita hubungkan peran daripada anak itu. Tidak heran Yesus berkata apa? Yohanes 17 ayat 21.
supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku. Sebab tadi ayat itu katakan apa? Allah itu sangat senang, berkenan untuk seluruh hidupnya di dalam anaknya. Ya, itu sebabnya Yesus bilang ini, ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Ya, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan karena Bapa di dalam anaknya, itu juga sebabnya hanya Yesus satu-satunya jalan kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 6. Dan kita bisa memiliki kepenuhan tersebut hanya melalui Yesus. Tidak bisa kita terima langsung, harus melalui Yesus. Paulus menuliskan Kolose 2 ayat 9 dan 10. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dia di sini adalah Yesus. Dan kamu, yaitu umat-umat, telah dipenuhi di dalam Dia, di dalam Yesus. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi dalam Yesus tinggal seluruh kepenuhan kealahan. Karena Bapa sangat senang, berkenan untuk seluruh dirinya tinggal dalam anaknya. Ya. Dan kita dapat memiliki itu bila mana kita terima anaknya dalam kita. Semakin jelas dan jelas bahwa Yesus bukan makhluk ciptaan. Yesus adalah makhluk ilahi dan itulah sebabnya Dialah yang menjadikan segala sesuatu dan berkuasa atas segalanya. Ini semua Alkitab catat untuk menyatakan bahwa Yesus adalah anak yang Bapa peranakan. Kembali kepada Wahyu 3 ayat 14. Dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Sekarang sudah jelas bahwa sesuai penjelasan Alkitab, Yesus disebut permulaan dari ciptaan Allah, bukan menyatakan dia makhluk ciptaan, tetapi dia harus ada terlebih dahulu, yaitu melalui kelahiran. Baru sesudah itu dia yang menjadikan segala sesuatu dan alam semesta ini. Ada terjemahan yang kita perlu lihat juga kembali dari Contemporary English Version, supaya kita dapat memahami lebih baik lagi makna kata ini. Kita lihat terjemahan dari Contemporary English Version, berkata demikian. I am the faithful and true witness. Ya, Yesus berkata, saya adalah saksi yang setia dan benar, dan katanya, the source of God's creation. Listen to what I say. Dia bilang, saya adalah saksi yang setia dan benar, dan sumber dari ciptaan Allah. Dengarkan apa yang saya katakan. Kenapa Yesus sumber dari semua ciptaan Allah? Karena dia yang menciptakan. Dia yang menjadikan segala sesuatu. Dia harus lahir dulu, baru nanti dia yang menjadikan segalanya. Itu sebabnya dia sumber dari segala ciptaan Allah. Semakin jelas bahwa memang Yesus harus lahir dulu, sebab dialah nanti yang menjadikan segala sesuatu, karena Yesuslah sumber semua ciptaan Allah. Sungguh amat jelas bahwa Yesus bukanlah makhluk ciptaan, tetapi dia adalah anak Allah yang diperanakan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.